Shalom, selamat sejahtera sahabat dan saudaraku di dalam Tuhan. Renungan inspirasi hari ini adalah tentang Barnabas. Kita akan merenungkan bersama tentang semangat Barnabas untuk melayani Tuhan. Kisah Para Rasul 11, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24 mencatat demikian. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah dia. Dia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat, nama Barnabas tidaklah terlalu asing bagi kita sebagai orang percaya. Walau bagaimanapun, tidak semua orang tahu betul siapakah Barnabas yang sebenarnya. Barnabas berasal dari suku Lewi, keluarga imam yang sudah turun-temurun bertugas di Bait Tuhan, di mana pada waktu itu suku Lewi adalah suku Israel yang dikhususkan Tuhan untuk melayani di Bait Suci. Dikatakan dalam Bilangan 8 ayat yang ke-14 demikian. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Tetapi setelah keluarganya berpindah ke Siprus, Barnabas tidak lagi bertugas di Bait Tuhan. Dia menjadi anggota gereja di Yerusalem, yaitu bahagian dari jemaat awal. Kita tahu bahwa jemaat awal adalah tunas dari gereja Tuhan, di mana berkumpulnya orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan pada waktu itu. Karena kasih mereka kepada Tuhan dan sesama, mereka rela menjual harta milik mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan dibagikan kepada saudara seiman yang memerlukan. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37 menjelaskan, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Dia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sahabat, bukanlah kebetulan jika para rasul menyebut Barnabas sebagai anak penghiburan, karena dia telah menunjukkan kualiti hidup rohani yang baik dan mampu menjadi berkat bagi orang lain. Dikatakan, Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Melalui kesaksian hidupnya, dia mampu membawa sejumlah orang kepada Tuhan. Barnabas juga dipakai Tuhan untuk melihat potensi besar dalam diri Paulus yang waktu itu masih bernama Saulus. Sahabat, ketika ramai orang takut dan ragu-ragu menerima Paulus yang bereputasi buruk sebagai penganiaya jemaat Tuhan, justru dikatakan Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-27. Barnabas menjadi pendorong dan penyemangat bagi orang lain untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat sepenuhnya dalam pelayanan dan hidup yang menjadi kesaksian. Kiranya menjadi berkat. Selamat berhujung minggu, selamat beraktiviti, jaga kesehatan, jaga keselamatan diri serta keluarga. Tetaplah bersemangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kiranya pengabdian Barnabas menjadi teladan bagi kami, selain Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih karena sentiasa mengingatkan kami untuk memahami sepenuhnya
tujuan kami berada di dunia ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.